Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari siapkan diri untuk belajar fungsi kuadrat. KD 3.3 yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Inilah fenomena yang menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Air mancur dan gerakan peluru membentuk garis melengkung seperti parabola pada grafik fungsi kuadrat. Itulah informasi yang didapat. Lalu apakah yang disebut dengan fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah persamaan dengan bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0 dan x y-nya adalah elemen bilangan real. Apa pengaruh nilai a, b, c pada grafik fungsi kuadrat? Kita jawab pertanyaan itu dengan membandingkan grafik y sama dengan x kuadrat, y sama dengan min x kuadrat, dan y sama dengan 2x kuadrat. Ketiga fungsi ini hanya sekedar contoh untuk pendekatan saja. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketiganya menggunakan metode tabel. Jadi kita sekarang sedang belajar menjelaskan tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, pertama-tama kita sediakan tabel dan fungsinya. Lalu di baris pertama kolom pertama tuliskan X, masukkan fungsinya, dan notasi titik untuk hasilnya. Di baris pertama, tuliskan bilangan-bilangan pada sumbu X sebagai perwakilan. Misal, dari min 3 sampai dengan 3. Di baris kedua, hitunglah nilai X, nilai Y maksudnya, yaitu Y adalah X kuadrat, berarti nanti kita akan mengkuadratkan setiap bilangan yang ada di baris pertama. Contohnya, jika X-nya min 3, maka Y-nya adalah 9, karena min 3 kuadrat adalah 9. Jika X-nya min 2, maka Y-nya adalah 4. Begitu seterusnya. Kemudian di baris ketiga, tuliskan titiknya. Untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9, maka titiknya adalah min 3,9. Jadi X ditulis terlebih dahulu, dan seterusnya. Maka tabel ke-1 sudah terisi, kita siap menggambar grafiknya. Tetapi sebelumnya Ibu akan buatkan dulu tabel untuk grafik yang kedua dan ketiga. Nah, ini sudah Ibu isi. Caranya sama seperti ketika mengisi tabel ke-1. Perhatikan di baris ketiga di tabel, itu ada titik-titik yang harus kita gambar pada diagram Kartesius, sama dengan tabel kedua dan ketiga juga. Inilah hasilnya. Semua titik itu kalau dihubungkan nanti akan membentuk grafik. Yang pertama, grafik dari Y sama dengan X kuadrat yang merah. Yang biru adalah grafik untuk Y sama dengan min X kuadrat. Dan yang hijau adalah grafik untuk Y sama dengan 2X kuadrat. Ibu akan memberikan contoh cara membuat titik pada diagram Kartesius. Misalkan 3,9. Arahkan ke X sama dengan 3. Lalu naik ke atas karena 9 ada di atas. Dan hubungkan keduanya membentuk sebuah titik perpotongan. Dan itu adalah titiknya. Kita tuliskan misalkan titiknya, koordinatnya adalah 3,9. Grafik-grafik ini nanti akan kita gunakan untuk menjelaskan pengaruh nilai A terhadap bentuk grafik. Yang pertama, jika grafiknya Y sama dengan X kuadrat, yaitu yang merah, grafik terbuka ke atas dan titik puncaknya ada di bawah, maka terjadi titik puncak minimum. Nah, jadi titik puncak minimum itu jika A-nya lebih besar dari 0. Ibu ingatkan bahwa A adalah koefisien X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat berarti A-nya adalah 1. 1 lebih besar dari 0, maka puncaknya minimum. Untuk yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat, parabolanya atau grafiknya yang biru terbuka ke bawah, maka puncaknya ada di atas. Terjadilah puncak maksimum, yaitu diperoleh apabila A-nya negatif atau kurang dari 0. Berikutnya, Y sama dengan 2X yang hijau, parabolanya atau grafiknya terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0, dan semakin besar A, semakin lancip atau runcing grafiknya. Perhatikan grafik yang hijau itu A-nya adalah 2, sementara yang merah A-nya adalah 1. Dengan demikian, grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat, dua-duanya A-nya positif terbuka ke atas.
tetapi yang Y sama dengan X kuadrat lebih mekar atau lebih landai daripada Y sama dengan 2X kuadrat. Ada informasi tambahan. Apabila grafik dengan puncak maksimum, jika grafik lebih besar berada di sisi kanan sumbu Y, maka B positif atau B lebih besar dari 0. Dan jika grafik lebih besar berada di sisi kiri sumbu Y, maka B negatif atau B kurang dari 0. Dan sekarang kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menentukan titik potong yang satu, misalkan titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini sebelumnya kita lihat bahwa fungsi dari grafik adalah Y sama dengan min X kuadrat min 5X min 4. Ini titik potong dengan sumbu Y 0, min 4. Di titik potong ini X-nya 0, maka sebetulnya cirinya adalah untuk titik potong dengan sumbu Y itu ambil dari fungsi yang tidak mengandung X. Nah, ini diambil, nanti masukkan menjadi titik potong di sumbu X, di sumbu Y 0, min 4. Untuk sumbu X, titik potong dengan sumbu X, pilih absis atau bilangan yang merupakan perpotongan grafik dengan sumbu X. Jadi titik potongnya adalah yang dilingkari hijau min 4,0 dan min 1,0. Selanjutnya adalah titik puncak. Koordinatnya adalah XP, YP. XP ini artinya sumbu simetri. Nah, itu nanti nilainya di sini. Sumbu simetri, persamaan sumbu simetrinya ini diberi garis putus-putus merah supaya terlihat bahwa persamaan sumbu simetri ini membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian nilai optimal maksudnya bisa maksimal, bisa minimal ya, titik puncaknya. Dan ini nilainya adalah terjadi apabila kita memasukkan nilai XP ke dalam fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana caranya kita lihat. Nah, untuk menghitung nilai XP adalah jumlah dari yang dilingkarin hijau ini, dari absis-absis pada titik potong sumbu X dengan sumbu X dibagi 2, hasilnya nanti min 2,5. Nah, yang min 2,5 ini jika dimasukkan ke dalam fungsi seperti itu, nanti akan menghasilkan nilai YP. Dengan demikian koordinat titik puncaknya adalah XP, YP, yaitu min 2,5, 2,25. Nah, sekarang informasi lagi bahwa untuk grafik Y sama dengan X kuadrat plus C, maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, C. Nah, sekarang kita akan memasuki tujuan pembelajaran terakhir, yaitu menggambar grafik ya. Gambarlah grafik dari Y sampai dengan X kuadrat min 2X min 8. Caranya, langkah ke-1 tentukan titik potong dengan sumbu Y yang paling mudah karena tinggal mengambil yang tidak mengandung unsur X, lalu tuliskan 0, min 8 itu titik potongnya. Yang langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Caranya, fungsi dibuat 0 lalu faktorkan. Nah, ini sudah dibuat 0, faktorkan. Titik potong dengan sumbu X, caranya lawankan min 4 dan plus 2 yang ada di kurung terakhir ya. Nah, itu dilawankan. Nah, ini hasilnya. Jadi titik potongnya adalah 4,0 dan min 2,0. Berikutnya langkah ketiga adalah membuat titik puncak. XP-nya adalah jumlahkan absis pada titik potong dengan sumbu X yang ini, dijumlahkan lalu dibagi 2, hasilnya adalah 1. 1 ini nanti digunakan untuk mencari YP. Nah, ini kalau YP-nya dimasukkan ke fungsi, nanti akan menghasilkan YP nilainya 9. Itulah titik puncaknya, yaitu 1, min 9. Semua titik nanti digambarkan di diagram Cartesius. Nah, ini kita letakkan dulu titiknya. Lalu hubungkan dengan sebuah garis sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat. Berikutnya soal kedua. Gambarlah grafik fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 5. Langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu Y, ambil unsur yang tidak mengandung X yaitu 0,5. Langkah kedua, titik potong dengan sumbu X, maka fungsinya dinolkan lalu dicari faktornya. Titik potongnya adalah dari min 5 ambil 5,0, dari X plus 1 kita ambil jadi min 1,0.
Berikutnya adalah menentukan titik puncak. Kali ini, Ibu akan menggunakan XP-nya menggunakan rumus sumbu simetri, yaitu XP min B per 2A, dan Y optimalnya adalah menggunakan rumus min dikali B kuadrat min 4AC per 4A. Silakan nanti baca informasinya pada buku paket. Kita lanjutkan. Untuk menghitung XP dan YP memerlukan nilai-nilai ABC yang nanti akan diambil dari fungsi. Jadi nilai A-nya sampai dengan 1 diambil dari koefisien X kuadrat. Kemudian B 4 diambil dari koefisien 4X. Kemudian C-nya adalah 5 diambil dari konstanta. Sehingga untuk menghitung XP yaitu min B per 2A, karena B-nya 4, maka min B adalah min 4. Kemudian A-nya min 1, maka 2A adalah 2 kali min 1. Lalu dihitung hati-hati, nanti XP-nya diperoleh 2. Lanjutkan dengan menghitung YP. Caranya sama, masukkan nilai-nilai ABC ke rumusnya. Yang pertama, B kuadrat artinya 4 dikali 4, maka yang pertama ini ditulis 16 ya. Dimasukkan seperti itu seterusnya, sehingga nanti diperoleh YP-nya adalah 9, maka titik puncaknya adalah 2,9. Kumpulkan semua titik. Nah, nanti gambarkan di diagram kartesius. Nah, setelah itu titiknya hubungkan dengan sebuah grafik. Dengan demikian selesailah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.